Halo teman-teman semuanya, mari menulis opini. Kita sering mendengar tentang artikel opini dan kita perlu memahami juga, kita perlu mencoba untuk membuat opini, yaitu tentang gagasan yang ada di pikiran kita dalam melihat fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Kalau didefinisikan secara sederhana, menulis opini itu artinya menyebarkan gagasan kita. Ide atau gagasan yang ada di pikiran kita, itu selanjutnya kita sebarluaskan ke masyarakat. Ketika sudah hadir dan dibaca oleh masyarakat luas, ini bukan artinya kita harus mewajibkan masyarakat itu akan menerima atau mengikuti gagasan kita. Tetapi kita tawarkan kepada mereka bahwa mereka boleh menerima, boleh juga menjadi bahan diskusi yang selanjutnya ini akan bermanfaat pada perkembangan gagasan, perkembangan pemikiran kita semuanya. Oke, langsung saja secara ringkas, sebenarnya menulis opini ini termasuk karya ilmiah populer dan terbagi secara sederhana 3 bagian saja, yaitu ada alinea pembuka, kemudian isi tulisan, dan alinea penutup. Pada alinea pembuka ini, kita perlu menampilkan sesuatu itu seperti sebuah pameran, seperti sebuah promosi, seperti penampilan awal yang ini harus menarik, harus bisa membawa ketertarikan pada pembaca tentang gagasan yang akan kita tawarkan. Atau ada yang mengibaratkan seolah-olah ini harus mampu menjadi lokomotif yang akan membawa pembaca ini nanti ikut ke dalam alur pemikiran yang akan kita tawarkan, yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Selanjutnya setelah berhasil mengarah atau menjadi driver terhadap pemikiran kita dan penumpang-penumpangnya adalah para pembaca itu, atau kita persilakan mereka sudah masuk, selanjutnya kita bawa mereka pada gagasan yang ditawarkan. Kemudian kita tegaskan tentang pentingnya gagasan-gagasan itu. Supaya lebih konkret harus ditampilkan contoh-contoh data yang menunjang, yang kontekstual, yang relevan. Kemudian kita juga perlu sadar dan juga bijak bahwa gagasan ini pasti ada kekurangan dan juga keuntungannya. Ini akan membuka peluang atau masyarakat pembaca itu nanti akan bisa merespon apakah mereka bisa menutupi kekurangan-kekurangannya atau mereka akan menyempurnakan gagasan kita. Jika 4 hal ini sudah kita tampilkan, saya kira ini nanti sudah cukup lengkap untuk bisa menjadi sebuah opini yang kita tawarkan kepada masyarakat. Yang terakhir adalah alinea penutup. Ini untuk memperkuat kembali. Barangkali pada bagian inti kita berpanjang lebar, kita menulis tentang studi kasus yang banyak, kita menulis tentang arah gagasan yang penting dan peluang-peluangnya serta peluang positif atau beberapa
yang ini nanti perlu dikembangkan, sehingga di alinea penutup ini perlu kita tambahkan lagi, kita ringkas lagi untuk membawa pembaca itu teringat terhadap gagasan utama yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Oh iya, gagasan itu tidak harus selalu tulisan. Bukan hanya tulisan artikel saja, Anda boleh juga membuat gagasan dalam bentuk gambar, misalnya poster. Ini misalnya Anda punya gagasan 5 hal tadi atau gagasan 4 bagian tadi, coba Anda ringkas ke dalam bentuk gambar gambar artistik, kemudian Anda tampilkan, ini juga akan bagus juga. Ini adalah contoh-contoh bentuk poster yang sesuai dengan kesukaan Anda masing-masing. Jadi ringkasnya, jika Anda mempunyai gagasan besar, jika suka menulis silahkan dituliskan dalam bentuk opini. Jika Anda punya gagasan besar tetapi Anda sukanya menggambar dengan warna, dengan unsur-unsur seni rupa, bisa juga dikaitkan dengan penciptaan poster. Oke, salam sehat semuanya.